Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya itu adalah kita akan menambahkan layer HUD. Fungsinya adalah untuk score, terus akan menambahkan point, ya. Nah, jadi nanti ketika objek tersebut itu mengenai koin tersebut, nah itu nanti akan mendapatkan skor atau poin. Dan terus terakhir adalah kita akan menyeting layer HUD tersebut menjadi parallax. Nah, di sini saya jelasin satu-satu dulu. Nah, kita akan memasukkan koin dulu untuk skor dulu. Nah, nanti untuk HUD, bagian HUD, nah itu nanti di berikutnya. Nah, di sini silakan kalian untuk koin itu bisa dicari aja di spreadersresource.com. Ya, ini nanti saya coba tempatkan linknya. Nah, di sini kalian saya menggunakan ini untuk koinnya ya. Jadi untuk koinnya ini, nah kalian klik aja atau bisa setting dulu koin itu di atas ini ya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kalian tinggal simpan aja ya, save image ya. Nah, nanti karena saya udah download ya, jadi nanti akan jadi seperti ini image-nya. Nah, ini jadi akan ada banyak. Nah, nanti kita akan crop di aplikasi Konsep 2-nya. Nah, oke, cara download aja. Nah, selanjutnya berikutnya adalah di sini kita akan memasukkan objek koin tersebut, insert new object. Nah, di sini kalian pilih sprite. Nah, ini kalian tuliskan coin ini ya. Nah, oke, insert. Nah, ini seperti ini ya, seperti biasa ya. Kalau misalkan kalian menambahkan objek ya seperti biasa, seperti itu. Pilih foldernya, terus di sini pilih koinnya di sini. Nah, di sini agar ini bisa terbuatkan menjadi animasi ya. Nah, di sini kalian selection dengan cara seperti ini ya. Jadi satu-satu ya. Jadi seperti ini. Nah, oke, jadi kayak gini. Ini kalian crop. Nah, ini jadi seperti ini. Terus di sini import from files. Ya, kalau mau nge-crop di sini seperti itu ya. Jadi ini pilih lagi. Terus ini pilih yang selection ya, seperti itu. Ini seperti ini. Ini crop. Bentar. Sorry. Belum ya. Oke, ini udah 2 ya. 1, 2. Nah, berikutnya itu adalah insert lagi, form file lagi. Nah, ini yang ini. Nah, oke. Kita crop lagi yang ini ya. Crop lagi di sini sebentar. Terus kita import from files lagi. Pilih lagi yang keempat ya berarti ya. Ini crop. Pilih lagi import from files. Nah, ini semuanya ya. Import from files. Sebenarnya lebih, kalau misalkan kalian familiar dengan Photoshop atau apa gitu, nah, boleh sih di crop di situ, tapi kalau misalkan mau langsung di sini pun nggak masalah. Nah, di sini import from files. Lakukan hal yang sama berulang kali. Nah, oke. Sini pilih lagi. Crop. Import from files lagi. Satu lagi ya berarti ya. Terakhir. Sini. Ini kayak gini. Nah, oke. Sudah ada 7 sprite dari dari koin ini. Nah, ini sebelumnya kalau misalkan kalian langsung enter, nanti untuk position originnya atau titik dari objek tersebut itu akan ada di luar. Nah, karena objeknya itu tersebut tadi kan gede ya. Nah, di sini kalian pilih yang set origin. Nah, yang ini klik. Nah, ini diklik yang di tengah-tengah. Nah, gitu ya. Nah, ini klik kanan.
nggak bisa di kanan ini. Ini pilih satu-satu ya, klik aja. Nah ini originnya di tengah-tengah, klik lagi, tengah-tengah lagi, klik lagi di tengah-tengah lagi, klik lagi di tengah-tengah lagi, klik lagi di tengah-tengah lagi. Originnya ya pilih, klik lagi, dipilih tengah-tengah lagi, klik lagi, dipilih tengah-tengah lagi. Jadi kayak gitu ya, sampai ke yang nomor 7. Nah ini dipilihkan ke selection lagi aja. Ini kita cek animationnya, kita looping, yes. Nah ini jadi preview sama kalian. Nah jadi kayak gitu ya hasilnya. Nah misalkan speednya dikencangin aja deh, 8 misalkan. Kita cek review. Nah jadi kayak gitu ya hasilnya. Hasil koinnya. Nah ini sudah jadi koin. Nah ini di sini tinggal di enter aja. Nah ini ya ini bisa kalian duplikasi koin-koin ini. Kalau dirasa besar mungkin size-nya kita rubah aja ya. Ini kan 104 kali 120. Mungkin kita sesuaikan 50 cukup, mungkin 50 kali 50. Nah, mungkin di sini kita kasih 60. Ini 52 mungkin. Nah cukup ya, 52 kali 60 seperti ini. Nah ini ketika kita jalankan, nah nih, nah maka dia akan jadi seperti ini. Nah ini kayak gitu ya. Jadi ketika nanti akan kita buat collision namanya. Collision itu ketika nanti objek tersebut ini mengenai apa namanya ini, mengenai koin ini, nanti dia akan mendapatkan nilai koin gitu ya, bertambah. Nah di sini nah oke, berikutnya ya kita akan coba tambahkan mungkin di sini ini ke kanan ke atas ya. Nah di sini kita akan coba tambahkan misalkan ada yang semacam rintangan gitu, buat loncatan gitu ya. Nah ini klik kanan aja, insertnya objek ya sama kalian. Kita akan tambahkan misalkan apa ya disebutnya, misalkan rumput atau apa gitu ya, misalkan rumput biar dia bisa loncat gitu ya. Jadi klik aja, kita tambahkan objek baru yang solid ya. Sebentar, can I and I'll, di sini saya masukkan tiles. Oke, saya tidak menggunakan tadi itu, saya akan menggunakan tile ya, tile background. Nah, cuman di sini saya nggak menggunakan tile background, jadi biar nanti bisa diperbesar. Nah ini pakai tile 022 aja, kayak gini. Ini kita bisa resize. Mungkin saya akan resize jadi 100. Nah jadi seperti ini. Bentar. Nah jadi kayak gini ya. Jadi untuk loncat agak bisa loncat ya objek tersebut. Nah jadi kayak gini. Oke. Nah jadi di sini nanti ini loncat nanti ke sini. Nah ini kita kasih behavior juga sama. Behaviornya itu di sini adalah solid. Nah ini ya. Dan kita akan tambahkan untuk behavior yang ini ya, yang pijakan ini, behaviornya kita akan tambahkan di sini scroll to. Jadi biar bisa looping gitu ya, keberlangsungan sampai ke misalkan mau nambahin lagi pijakan dan sebagainya, nanti bisa looping. Nah ini scroll to pilihnya, ini di add. Nah oke, di enter. Nah di pijakannya ya. Nah ini saya coba running. Nah jadi seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita pakai scroll to, nah jadi seperti ini bisa di, nah jadi kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian ke sebelah sana, nah nanti akan hilang gitu ya. Nah jadi seperti itu. Nah, itu jadi kalian pilih yang scroll to. Jadi biar bisa
di scroll sampai ke ujung gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, oke. Berikutnya itu adalah di berikutnya ya. Di sini saya akan coba ketika objek ini collision dengan ini, nanti koinnya itu akan hilang. Nah, ini kita duplikasi aja, tekan Ctrl, tarik gitu ya. Tekan Ctrl, tarik sama kalian. Tekan Ctrl, tarik lagi. Nah, ini objeknya saya tempatkan di sini aja. Di sini mungkin ya. Oke. Nah, oke. Seperti ini. Nah, kita akan buat event agar ketika objek ini tuh ketika mengenai ini itu hilang, destroy. Nah, di sini kita minimize yang ini, kita tambahkan grup baru, add group, namanya itu coin. Nah, di sini klik kanan, ya pilih add sub event, ya. Nah, di sini kalian pilih player, ya, collision enable. Nah, ini ya. Ketika player tersebut on collision with another object, ketika player tersebut itu bertabrakan dengan objek tersebut, dengan koin tersebut, maka nanti hasilnya apa? Nah, ini objeknya, another objeknya pilih yang koin. Ya, ini di-down-kan. Nah, on collision with coin. Nah, oke. Di sini pilih addition. Nah, pilih koin, itu destroy. Nah, destroy ya. Oke, sudah. Sorry, ini klik lagi. Nah, jadi pilih koin, terus cari sama kalian destroy. Nah, jadi ketika player ini mengenai koin, nah dia akan destroy. Dan dia akan meng-add action, pilih system, dan dia akan add to, nah ini ya, menambahkan nilai nanti ke variabel gitu ya. Nah, kita belum bikin variabelnya. Jadi dia akan menambahkan nilai dari variabel yang akan kita buat. Nah, jadi variabelnya fungsinya untuk apa? Untuk penyimpanan nilainya tersebut. Nah, kita bikin variabelnya itu di mana? Ini di kanan aja. Add global variable. Nah, di sini variabelnya score. Nah, score ini berfungsi untuk apa? Untuk menyimpan sebuah data nilai. Ya, jadi skor tersebut. Jadi nanti kalau misalkan kita collision dengan koin tersebut, nilainya tambah 1, misalkan tambah 1, tambah 10, tambah berapa, jadi seperti itu. Ini udah oke kan? Nah, jadi ini udah ada variabelnya, dan sini add action. Nah, di sini pilih sama kalian sistem. Nah, ini ada global variable di sini. Add to fungsinya adalah untuk menambahkan. Set value itu untuk menyeting. Ya, jadi kurang besar, lebih besar sama dengan dan sebagainya. Terus di sini reset global variable itu adalah untuk mereset yang tadinya misalkan kita punya nilai 10 gitu ya. Punya skor 10. Nanti pada saat ternyata game over, nah itu di reset. Secara subtract ini fungsinya adalah untuk mengurangi. Jadi misalkan ketika kita akan ranjau, nanti kita akan mengurangi nilainya. Jadi seperti itu. Nah, ini di add to. Nah, itu di sini skor misalkan saya tambah 10. Ini di-down kan. Nah, oke, jadi seperti ini ya. Nah, oke. Kita coba running. Nah, cara melihatnya tersebut karena kita belum menyeting teksnya. Nah, kita cara melihatnya dengan cara debug ya. Klik aja debug di sini. Debug layout yang atas ini ya. Nah, oke. Nah, ini bisa dilihat di bawah sini. Koinnya ada 4 ya. Nah, di sini koinnya ada 4. 0, 1, 2, 3. Karena ini bentuk array. Ketika kita ini klik aja. Kita arahkan ke sini. Nah, koinnya berkurang. Nah, terus seperti itu ya. Ketika kita arahkan ke sini, koinnya berkurang juga. Ya, ketika kita arahkan ke sini, koinnya berkurang dan skornya di sini kalian lihat 30 karena udah 3 ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, dan terus kita arahkan lagi. Klik. Nah, skornya itu di sini 4. Nah, oke. Nah, jadi untuk ngecek bahwa sudah berhasil skor tersebut ya. Jadi bahwa nanti kalian bisa menggunakan fungsi untuk menambahkan koin tersebut
Ya, untuk menambahkan itu tadi dengan cara add to. Jadi seperti itu ya. Nah, oke. Berikutnya, tapi saya coba cek dulu ya. Kenapa seperti ini ya? Sebentar. Ini objek. Sorry. Behavior. Oh, sorry. Sorry, tadi ada kesalahan. Tadi kan menambahkan behaviornya itu di ini ya. Tadi saya pun kenapa nggak sebelah sana itu nggak nambah gitu. Nah di sini bukan di sini tambahkan scroll to-nya, behaviornya ya. Ini dihapus aja behavior ini, delete. Ya. Nah ditambahinnya di player ini ya. Nah behavior tambahin scroll to yang ini. Itu enter. Nah ini kita coba running ya. Nah kita coba. Nah jadi dia akan yang sebelah kiri di sini akan hilang gitu ya. Nah jadi seperti itu. Nah ini udah benar ya. Oke, ini udah benar. Nah kita akan tambahkan scroll. Kita akan tambahkan layer baru dengan nama layarnya itu hood. Nah di sini tambahkan layer itu di mana? Di sini ada di sebelah kanan sini layer. Nah ini kita namai aja rename layer yang pertama ini dengan nama objek gitu ya. Objek kayak ini. Terus kita tambahin lagi yang berikutnya itu layer berikutnya ya ini ya yang saya sebut layer hood. Jadi layer tambahan ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin bikin pop up, bikin apa gitu, jadi itu layer hood namanya. Nah itu di sini kita akan tambahkan untuk teks ya. Nah jadi untuk text core ada di layer hood ini. Nah kita klik kanan di sini, insert new object. Nah di sini pilih sprite font sama kalian, pilih sprite font. Nah di sini tulis aja score, search. Nah ini di sini. Nah di sini biarkan aja seperti ini teksnya, ini di enter aja. Ya, sorry, ini di close atau di enter aja. Ini biarkan seperti ini aja. Nah kita coba cek ya, coba running. Nah karena kita menggunakan scroll to, nah jadi teksnya tersebut nggak kelihatan tuh kalau misalkan kita mainin gamenya. Nah agar teksnya tersebut terlihat, itu kita harus setting teksnya tersebut itu parallax. Jadi biar ada di objek yang scroll to tersebut gitu ya. Nah di sini dipilih ya untuk yang teks ini. Nah di teks ini itu ada function sebentar. Mana ya? Oh, sorry. Di layar HUD ini, sorry bukan di sananya, bukan di teksnya. Di layar HUD ini kalian parallax-nya ini dirubah jadi 0,0. Jadi kayak gitu ya. Jadi dia akan mengikuti objek yang kita buat ini. Kita running. Nah, jadi teksnya itu akan mengikuti objek tersebut. Nah, jadi kayak gitu ya. Oke, sudah. Nah, sudah berhasil ya yang ini. Nah, kita tinggal setting untuk skornya saja. Di sini kalian tambahkan lagi add group. Ini grupnya namanya food. Nah, di sini klik kanan add add sub event. Ya, dipilih text score yang ini. Ya, kalian sorry, bukan text score. Pilih sistem. Ya, cari sama kalian every tick. Nah, ini ya every tick. Cari kalian sama kalian every tick, ini add action. Nah, di sini pilih sama kalian text score-nya. Kalian set text. Cari set text. Nah, ini ya, set text. Nah, set text-nya di sini, jadi kita akan merubah teks yang tadi dalam bentuk tulisannya teks gitu ya. Jadi score. Nah, kita akan panggil variabel score di sini karena untuk memunculkan nilai dari variabel score tersebut. Nah, caranya seperti apa? Ketikkan n, cari sama kalian score, variabel yang ini ya, yang gambar globe. Ini klik 2 kali, ini di down. Nah, jadi seperti itu ya.
Nah, oke. Silahkan kalian coba running. Nah, skor 0. Kalau misalkan saya arahkan 10, arahkan 20, arahkan 30, arahkan 40. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, misalkan kalian mau nambahin objek, misalkan ranjau nih, atau misalkan yang jamur kan biasanya kan kalau Malebos ada jamur ya. Nah, misalkan kalau pada saat terkena jamur tersebut, poinnya itu berkurang gitu. Nah, atau misalkan nanti levelnya itu berkurang. Life-nya itu berkurang. Nah, ini kita coba, saya coba mungkin masih ada waktu sedikit lagi saja. Nah, di sini kita akan coba nambahin enemy-nya gitu ya. Ini klik kanan, insert new object. Misalkan ini pilih spread, ini saya tulisnya enemy. Nah, ini diklik aja. Saya cari di sini mana ya? Nah, misalkan ini ya. Misalkan ini saja. Saya coba. Nah, ini aja mungkin. Kita akan coba tambahin ini enemy, jadi enemy 50. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini kayak gini enemy-nya mungkin. Ya, tapi ini saya masukin gambar doang ya. Jadi kalau misalkan untuk animasinya nanti itu di berikutnya lagi. Nah, ini misalkan ini kalian akan nyeting ini ketika kena ini objek ini tuh ya. Nah, ini kita layarnya pindahkan ke objek ya, yang ini ya. Kalau tadi saya kalau misalkan layarnya terklik yang HUD, berarti nanti ketika kalian nambah objek baru itu akan masuk ke HUD. Tapi kalau misalkan kalian objek, maka nanti akan ketika nama objek baru akan masuk objek. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini kita akan coba tambahkan ya. Saya kasih contoh ya. Misalkan di sini aja di koin gitu. Saya tambah add sub event. Nah, misalkan gini. Ketika player itu collision with another object. Nah, objek ini enemy. Nah, ketika objek tersebut mengenai enemy, nah maka di sini add action. Nah, di sini pilih sistem. Pilih enemy. Ini enemy-nya destroy. Ya, destroy itu hancur. Dan di sini add action. Pilih sistem. Ini ada subtract. Nah, ini subtract. Berarti ini misalkan kurangi 10 gitu ya. Skor kurangi 10. Nah, jadi seperti itu ya. Ini saya coba jalankan. Nah, ketika saya mengenai ini, maka saya akan menambah 10, bertambah 10. Tapi kalau misalkan saya mengenai yang objek yang enemy ini, dia kurang 10. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi logiknya seperti itu ya, gampang sekali gitu. Nah, itu silakan kalian dicoba. Ya, jadi mungkin untuk menambahkan lives dan sebagainya. Nah, tapi akan saya bahas di video berikutnya untuk menambahkan lives ya. Untuk menambahkan mungkin bisa ke ke ini ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Mungkin di proses berikutnya itu apa gitu ya, pijakan berikutnya. Jadi seperti itu. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.